والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca tentang permasalahan hukum mereka-mereka yang mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hukum asal dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, pelakunya dihukumi apa? Hendak ya Ubay. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad terlebih dahulu. Dihukumi mubtadi'. Nah, baik. Misalnya dihukumi mubtadi'. Nah, dan perincian mengenai hukum secara detail tentang permasalahan sabtu sahabat, mencela sahabat, menghina mereka, hal itu telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, wan nifaqu huwal kufru an yakfura billahi wa ya'budu ghairah. Baik. Dikatakan oleh Imam Ahmad di sini, an-nifaq huwal kufru an yakfura billahi wa ya'budu ghairahu wa yudhiral islama fil alaniyah. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada selainnya dalam keadaan dia menunjukkan keislaman secara terang-terangan. Jadi zahir yang nampak dari dia adalah apa? Keislaman. Tapi hakikatnya dia seorang yang kufur kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang dulu mereka berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada poin ini Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan kepada kita khonifillah tentang perkara an-nifaq. Yang dikatakan oleh beliau bahwasanya nifaq itu adalah al-kufur, kafiran. Cuman yang dimaksud oleh beliau di sini salah satu dari jenis-jenis nifaq. Karena nanti akan kita ketahui bahwasanya nifaq secara umum terbagi menjadi dua. Alhamdulillah. Ya Allah, bismillah. Dan yang beliau maksud di sini adalah nifaq i'tiqadi yang mencapai derajat kekufuran, di mana seseorang menyembunyikan kekafiran, dan beribadatan kepada selain Allah di dalam hatinya, kemudian dia nampakkan secara lahir atau secara zahir keislaman. Inilah kemunafikan
mereka-mereka yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka orang-orang seperti ini ikhwanifillah hukumnya fid darkil asfali minan nar, berada di kerak paling bawah api neraka. Kita baca syarah ringkas dari Imam atau Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. An-nifaqu ma'khudun minan nafaqi wa huwa al-hafru fil ardi. Summiya bidzalika li'anna sahibahu abtana al-kufra wa azhara al-islam. Wa qad anzala Allahu fil munafiqina ayatin katsiratan fi surati Bara'ah wal ahzabi wa idza ja'akal munafiqun. Kemunafikan ikhwanifillah atau an-nifaq diambil dari kata an-nafaq yang asalnya adalah al-hafru fil ard, yaitu lubang di tanah. Naam. Dan dinamakan demikian dikarenakan pelakunya ikhwanifillah menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan keislaman. Dan Ibnu Faris rahimahullah ta'ala ikhwanifillah dalam Mu'jam Maqayisil Lughah menyebutkan bahwasanya nafaqa an-nun wal fa wal qaf aslani sahihan yadullu ahaduhuma ala inqita'i syai'in wa dhahabi wal akhar ala ikhfa'i syai'in wa ighmadih. Wa mata hasala al-kalamu fihima taqaraba. Jadi nun, fa dan qaf adalah dua kalimat atau dua pokok dalam penyusunan suatu kata yang menunjukkan atas dua perkara. Yang pertama, terputusnya sesuatu dan hilangnya sesuatu, dan yang kedua adalah apa? Ikhfa'u syai'in, tersembunyinya sesuatu. Oleh karena itulah orang Arab mengatakan nafaqatid dabah. Nafaqatid dabah. Hewan itu munafik. Maksudnya apa? Hewan itu telah mati. Ay matat, karena terputus, hilang. Nafaqatid dabah. Adapun yang bermakna ikhfa'u syai', tersembunyinya sesuatu. Tayyib. Inilah yang apa? Yang kemudian diambil secara istilah. An-nafaq, yaitu sebuah lubang di tanah yang mengantarkan ke sesuatu. Biasa dibuat oleh sejenis hewan yang dinamakan dengan yarbu'. Baik. Di mana dia memiliki satu lubang, cuman dia membuat lubang-lubang yang lain. Ketika mau ditangkap dari satu lubang, dia muncul dari lubang yang lain yang secara zahir itu tidak lubang, tertutup tanah. Makanya Syekh di sini mengatakan apa? Asalnya adalah al-hafar fil ard, lubang di tanah. Dan sisi kesesuaian makna istilahi dengan makna lughawi jelas. Sebagaimana yarbu' tadi, dia seakan-akan hanya memiliki satu lubang saja yang zahir, tapi padahal dia memiliki apa? Lubang-lubang yang banyak. Sehingga ketika mau ditangkap dari satu arah, dia bisa lari dari arah yang lain. Demikian pula seorang munafik. Secara zahir dia menunjukkan keislaman, padahal batinnya ikhwanifillah menyembunyikan kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan tentang orang-orang munafikin ayat-ayat yang banyak. Di surat Bara'ah, yaitu surat Taubah. Dinamakan Bara'ah karena diawali dengan kata tersebut, bara'atun minallahi wa rasulih. Dan surat Al-Ahzab demikian pula, idza ja'akal munafiqun. Bahkan di
awal-awal Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang munafik dengan apa? Penyebutan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang kafir. Hal ini semua menunjukkan tentang bahayanya kemunafikan dan orang-orang munafik di dalam Islam. Dan mengenai pengertian an-nifaq secara istilahi, dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, dan ini pengertian yang bagus yang mencakup kedua jenis nifaq, yaitu an-nifaq huwa idharul khair wa ibtanus syarr. Ini pengertian yang mencakup. Jadi yang dimaksud dengan kemunafikan adalah idharul khair wa ibtanus syarr, menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Seseorang yang menunjukkan kebaikan padahal hakikatnya ikhwanillah yang tersembunyi pada dirinya adalah keburukan, maka berarti ada padanya nifaq. Sehingga wa yadkhulu fi hadha ta'rifi an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali. Masuk pada pengertian ini nifaq i'tiqadi juga nifaq amali. Karena nifaq ada dua jenis ini. Kita baca dulu penjelasan Syekh An-Najmi rahimahullah. Setelah kita tahu pengertian nifaq secara umum, apa tadi pengertiannya secara umum? Abu Abdul Bar. Nah, secara Arabnya dibiasakan. Izharul khairi wa ibtanus syarr. Menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Tu'lam anna an-nifaqa yanqasimu ila qismain. Kemudian ketahuilah bahwasanya kemunafikan itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal nifaqun amali wa huwa la yukhriju minal Islam. Sya'nuhu sya'nul kaba'ir. Dan jenis kemunafikan ini tidaklah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kondisinya sebagaimana kondisi dosa-dosa besar, yaitu pelakunya tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mati belum bertobat darinya. Dan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam majmu' fatwa beliau tentang pengertian nifaq amali ini dengan pengertian yang lebih gamblang, yaitu ikhtilafus sirri wal alaniyah fil wajibat. Ikhtilafus sirr wal alaniyah fil wajibat, yaitu berselisihnya perkara yang tersembunyi dan perkara yang nampak pada hal-hal yang wajib. Jadi yang tersembunyi dan yang nampak beda. Maksudnya ikhwani fillah apa? Bi an ya'mala syai'an min a'malil munafiqin ma'a baqa'i aslil iman fil qalb. Fa sahibuhu la yakhruju minal millah. Wa la yunfa' anhu mutlaqul iman wa la musammal Islam. Wa huwa mu'arradun lil 'adzabi kasa'idil ma'asi dunal khuludi fin nar. Yaitu seseorang melakukan suatu amalan ikhwanillah dari amalan-amalan orang munafik, tapi apa? Masih ada pada dirinya apa? Asal iman. Jadi pokok keimanan masih ada. Berbeda dengan orang-orang munafik nifaq i'tiqadi yang memang asal imannya tidak ada. Ya, dasar keimanan memang tidak ada dari dirinya. Karena dia kafir.
cuman zahirnya saja menunjukkan Islam. Tapi kalau nifaq amali, asalnya dia seorang mukmin. Tapi apa? Dia melakukan amalan-amalan orang munafik. Nah, di mana harusnya seorang mukmin itu ikhwanillah zahir dan batin sama. Apa yang nampak dari dia adalah apa yang ada di batinnya. Nah, tapi ketika terjadi perbedaan antara hal yang tersembunyi dengan hal yang nampak pada perkara-perkara yang wajib, maka ini masuk dalam nifaq amali. Dan perkataan Syekhul Islam pada fil wajibat, pada perkara-perkara yang wajib, menunjukkan pada perkara yang mubah dan yang mustahabah tidak masuk. Seandainya seseorang ada perbedaan dari isi yang wajib dan yang yang ketika ada perbedaan yang nampak dengan yang disembunyikan. Misalnya tersenyum adalah perkara mustahab atau wajib? Mustahab. Padahal hati terkadang jengkel, ya. Hati terkadang pedih, marah. Tapi dia berusaha untuk menunjukkan senyum. Ini dikatakan munafik tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan perkara wajib, ya kan? Bukan perkara wajib. Paham? Maka pengertian Syekhul Islam bagus untuk dijadikan acuan dalam masalah nifaq amali. Bahwasanya nifaq amali adalah ikhtilafus sirri wal alaniyah fil wajibat. Perbedaan antara yang tersembunyi dengan yang nampak pada hal-hal yang wajib. Sehingga kalau bukan pada hal-hal yang wajib, ini bukan masuk nifaq amali. Misalnya, seseorang bersumpah, berjanji. Berjanji memenuhi janji wajib tidak? Wajib memenuhi janji. Kemudian dia melakukan janji dalam dirinya, nanti tidak akan dia tepati. Nah, ini baru namanya nifaq amali. Kenapa? Karena memenuhi janji adalah perkara yang wajib. Bisa membedakan, ya? Semoga bisa dibedakan. Sehingga seorang pada hal-hal yang sifatnya selain perkara-perkara wajib, terkadang memang seorang mudarah butuh atau menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya. Misalnya kesedihan tadi atau amarah, dia baru marah sebenarnya, cuman berusaha untuk menutupinya. Jadi bukan nifaq namanya. Kita kembali kepada perkataan Syekh An-Najmi rahimahullah, wa huwa ma jaa fil hadits ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Nifaq jenis inilah yang datang dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda munafik itu tiga: apabila dia berucap dia berdusta, apabila dia berjanji dia menyelisihi, dan apabila dia diberi amanah mengkhianati. Menunaikan amanah wajib. Tatkala dia mengkhianatinya, ikhwanillah, berarti dia Dia melakukan amalan dari amalan-amalan kemunafikan. Hadits man akhrajah indak ya Ahmad, Abi Hurairah man akhrajah muttafaqun alaih. Hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa idza ahada ghadar, wa fi riwayatin wa idza khasama fajar. Tayyib. Syekh rahimahullah ta'ala qanidillah, seakan-akan ini adalah satu hadis, tapi pada hakikatnya berbeda hadisnya. Untuk lafaz wa idza khasama fajar dan wa idza ahada ghadar, ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi bukan riwayat dari hadis Abi Hurairah, tapi hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara yang apabila ada
padanya, maka dia adalah seorang munafik murni, munafik tulen. Faman kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha. Dan siapa saja yang ada badannya salah satu sifat dari 4 sifat tersebut, maka berarti ada badannya sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Kemudian beliau menyebutkan idza tumina khan, apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan dia apabila berucap berdusta. Wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji dia menyelisihi. Kemudian wa idza khasama fajar, apabila dia berselisih dia curang. Nah, baik, tidak jujur dalam perselisihan. Hadits muttafaqun alaih. Nah, ini hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa? Nifaq amali. Dan nifaq amali ini khonifillah merupakan muqaddimah dan jalan yang akan mengantarkan kepada nifaq akbar kalau seseorang tidak segera berusaha untuk menjauhinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau At-Tauhid menyatakan wa idza kathura sara bisababihi munafiqan khalisan. Apabila kemunafikan itu banyak, sifat-sifat nifaq amali ini banyak, berdusta terus-terusan. Kalau bersumpah memang enggak pernah menepati. Enggak pernah memenuhi amanah dan seterusnya. Maka akan menjadikan pelakunya ikhwanifillah munafik tulen sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr tadi. Karena munafikan khalisan, karena terkumpul padanya sifat-sifat nifaq amali yang banyak. Maka hati-hati ya ikhwanifillah, jangan seorang merasa aman, ini cuma nifaq amali saja. Tidak. Bahkan perkara-perkara itu wajib untuk kita tinggalkan agar selamat dari kemunafikan. Kemudian jenis yang kedua, an-nifaqul i'tiqadi wa huwa izharul Islam wa ibtanul kufri. Adapun nifaq i'tiqadi yaitu menunjukkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini sudah diberi istilah dengan nifaqun akbar. Sebagaimana nifaq amali disebut dengan nifaq asghar. Kal munafiqin alladzina kanu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang dulu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu ala kufrihim, sebab sungguhnya mereka itu berada di atas kekufuran mereka. Mereka berada di atas kekufuran, cuman falamman tasara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Quraisy yaum Badrin qalu nara hadzal amra qad tawajjaha fata'alu bina nudhira li Muhammadin wa ashabihi bi annana ma'ahum thumma nukhfi dinana fa hadza huwa an-nifaqul i'tiqadi. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan atas orang-orang Quraisy pada perang Badar, mereka mengatakan, ya kita melihat bahwasanya perkara ini sudah sudah mengarah kepada Muhammad. Maka mari kita menunjukkan kepada Muhammad dan teman-temannya bahwasanya kita bersama mereka. Kemudian kita sembunyikan agama kita yang asli, yaitu kekufuran. Pada akhirnya mereka masih berada di atas kekufuran. Cuman karena takut dihancurkan dan diserang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Oleh karena itulah kemunafikan ini muncul setelah kemenangan kaum muslimin. Setelah perang Badar baru muncul. Sebelumnya tidak ada kemunafikan. Yang ada adalah kekufuran dan keislaman. Dan inilah yang dinamakan dengan nifaq i'tiqadi.
yang pelakunya kekal di dalam neraka. Bahkan dikerak paling bawah api neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan nifaq jenis inilah ikhwanillah yang dimaksud dalam Al-Qur'an tatkala Al-Qur'an berbicara tentang kemunafikan. Ini perlu kita pahami dengan baik. Jadi an-nifaq yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah nifaq i'tiqadi, yang disebutkan dalam awal-awal Al-Baqarah, demikian pula di surat At-Taubah, di surat Al-Munafiqun, dan di surat Al-Ahzab. Ini adalah nifaq-nifaq i'tiqadi. Nah, oleh karena itulah ancamannya adalah khulud finnar, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik nifaq i'tiqadi inilah yang terkadang disebut oleh para ulama dengan istilah zindiq. Nah, disebut dengan istilah zindiq. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, wa zindiq huwa alladhi yudhhiru al-islam wa yastasirru bil kufri. Wa huwa al-munafiq kana yusamma fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqan wa yusamma al-yawm zindiqan. Zindiq ikhwanillah yaitu orang yang menyembunyikan orang yang menunjukkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dialah munafik. Yang dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan munafik dan dinamakan di masa kita ini dengan istilah zindiq. Nah, yang Syekhul Islam rahimahullah ta'ala jelaskan juga tentang istilah ini dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 471, bahwasanya asal muasal istilah zindiq dikarenakan orang-orang ajam ikhwanillah semakin banyak yang masuk Islam. Nah, dan mereka berbicara dengan lafaz zindiq ini. Baik, sehingga akhirnya para fuqaha pun menggunakannya. Sampai-sampai mereka membuat pembahasan dalam kitab-kitab fikih ikhwanillah, hal tuqbalu taubatu zindiq, apakah taubatnya seorang yang zindiq itu diterima atau tidak. Kenapa? Karena zindiq munafik nifaq i'tiqadi. Mungkin saja kalau Islamnya saja dia dia munafik dalam artian mengaku Islam menyembunyikan kekufuran, maka taubatnya juga mungkin saja dia menunjukkan taubat padahal tidak taubat. Nah, makanya jadi khilaf panjang di kalangan para ulama apakah taubat seorang zindiq ini diterima atau tidak. Ini pembahasannya dalam kitab-kitab fikih. Dan nifaq akbar ikhwanillah memiliki beberapa jenis. Nah, di antara yang menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa dan yang lainnya. Di antaranya pada jilid ke-28 halaman 434. Nah, demikian pula yang memerinci dengan lebih mudah untuk kita terima ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Nah, An-Najdi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan dulu kalau kita lihat juga dalam pelajaran wajibat tentang macam-macam nifaq i'tiqadi. Yang kesimpulannya ikhwanillah, bahwasanya sifat-sifat mendasar pada nifaq i'tiqadi itu ada 5. Yang pertama takdzibur rasul atau takdzibu ba'di ma ja'a bih, mendustakan rasul atau mendustakan sebagian yang rasul datang dengannya. Yang kedua bughdur rasul sallallahu alaihi wasallam atau bughdu ma ja'a bih, benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau benci kepada
perkara yang Rasul datang dengannya. Ini menunjukkan nifaq. Nah, dia membenci apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya. Ini menunjukkan kemunafikan. Nah, seperti orang membenci jenggot. Nah, dalam keadaan dia tahu itu adalah dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot. Cuman kebanyakan kaum muslimin pada zaman ini, tidak mengetahui dikarenakan banyaknya dai-dai yang menyeru dan membuat rancu, menyeru kepada kebatilan. Dianggap itu jenggot hanyalah sekedar adat. Padahal datang perintah yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'ful liha. Untuk apa? Membiarkan jenggot. Kemudian yang ketiga, al-masarrah bin khifadhi din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa gembira dengan kemunduran agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gembira kalau agama Rasul mengalami kemunduran. Awil karahiyah bintisari din Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain, dia benci adanya kemenangan dialami oleh agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci terhadap kemenangan yang didapat oleh agama ini. Jadi tidak suka kalau agama ini menang, dan sebaliknya senang kalau agama ini semakin terpuruk. Wal'iyadu billah. Ini jelas menunjukkan kemunafikan. Kemudian yang keempat, ada mu'tiqadi wujubi tasdiqihi fima akhbar. Tidak adanya keyakinan tentang wajibnya membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ada mu'tiqadi wujubi ta'atihi fima amar. Tidak adanya keyakinan tentang wajibnya mentaati perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian ditambahkan oleh para ulama yang lain, ikhwanillah, 4 hal lagi. Ini juga sangat jelas pada orang-orang munafik nifaq i'tiqadi, sehingga semuanya 9. Yaitu yang keenam, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam lamzu, yaitu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengejek menyindir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kemunafikan. Yang ketujuh, mudaharatul kafirin wa munasaratuhum 'alal mu'minin. Membantu orang-orang kafir menghadapi kaum mukminin. Ini juga sifat kemunafikan yang jelas, sebagaimana dulu dilakukan oleh Ibnul Alqami ketika dia memasukkan Tartar, sampai kekhalifahan runtuh saat itu. Pengkhianatan dari orang-orang munafik. Yang kedelapan, al-istihza' wa sukhriyah bil mu'minin li ajli imanihim wa ta'atihim lillahi wa li rasulih. Berolok-olok dan menghina orang-orang yang beriman dikarenakan keimanan mereka dan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kesembilan, at-tawalli wal i'rad an hukmillahi wa hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini 9 poin ikhwanillah yang kalau mau dijabarkan panjang, tapi ini pokok-pokok dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Dan kalau kita perhatikan, memang kemunafikan banyak terjatuh pada hak Rasul, banyak berhubungan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam sendiri, fan nifaqu yaqa'u katsiran fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wa huwa aktsaru ma dzakarahu Allah fil Qur'an min nifaqil munafiqin fi hayatihi. Jadi tidak heran kenapa kalau yang disebutkan tadi kebanyakan berhubungan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ya Pak Dibilang? Karena yang dilihat adalah apa? Orang yang mereka hadapi saat itu. Orang-orang munafik yang ditakuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Adapun kepada Allah mereka memang sama sekali tidak takut. Kalau mereka takut kepada Allah, tentunya akan beriman dengan keimanan yang benar. Sehingga orang-orang munafikin takutnya hanya kepada manusia. Sehingga mereka menunjukkan kebaikan walaupun hatinya sebenarnya sangat busuk. Hatinya penuh dengan kekufuran dan kebencian kepada kaum mukminin. Nah, dan banyak-banyak kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan jangan sampai terjatuh dalam sifat-sifat kemunafikan ini. Baik, karena an-nifaq lebih buruk daripada kekufuran. Nah, sebab apa? Terkumpul padanya beberapa kerusakan. Yang pertama memang dia itu apa? Hatinya menyimpan kekufuran, dan yang kedua dia apa? Menipu orang-orang yang beriman. Baik. Barakallahu fiikum. Ini sekilas tentang perkara nifaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita darinya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum itu semua. Peringatkan dalam ayat-ayat yang banyak tentang sifat-sifat mereka agar kita menjauhinya. Na'udzubillahi minal nifaq. Nas'alullaha taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.